Saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara untuk memberikan akses permission pada user yang ada di menu CRM pada Bitrix. Yang pertama kita klik terlebih dahulu menu setting, lalu kita bisa memilih permission. Pada menu ini nantinya kita bisa memberikan pengaturan dari role ataupun akses permission kepada user yang akan kita pilih. Jadi akan ada user selain administrator yang juga bisa mengatur CRM pada Bitrix. Yang pertama adalah rules. Rules di mana adalah peran yang akan kita berikan kepada user tertentu. Cara untuk menambahkannya, kita bisa klik add. Lalu kita bisa namakan rules apa yang akan kita berikan. Saya beri contoh kepala cabang A. Lalu di sini adalah beberapa akses ataupun pilihan yang bisa kita berikan kepada kepala cabang, apa saja yang bisa diakses nantinya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kolom entity ya. Untuk kolom entity ini adalah beberapa menu seperti kontak, company, date, dan lain sebagainya, atau tampilan dari CRM yang akan nanti diterima oleh user, yang bisa kita atur untuk fungsi ataupun status yang akan dia bisa gunakan. Saya akan coba jelaskan perbedaan dari ataupun fungsi dari read, add, update, dan juga status dari personal access dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu pada menu kontak ya. Untuk menu kontak, di sini kita bisa berikan akses read dengan pilihan akses deny, personal department, dan subdepartemen, all open atau all. Untuk akses deny, artinya pada menu kontak, dia hanya bisa membaca. Jika kita beri akses deny, maka dia tidak bisa mengaksesnya atau tidak bisa membacanya untuk menu kontak. Kalau untuk menu kontak, lalu kita beri akses personal, artinya dia bisa melihat yang responsibelnya diassignkan kepada dirinya sendiri. Kalau untuk personal and department, selain dia bisa melihat diri dia sendiri, dia juga bisa melihat milik karyawan yang lain yang masih dalam satu departemen. Lalu untuk personal department and subdepartemen, dia juga bisa melihat subdepartemennya, ditambah dengan subdepartemennya. Lalu untuk all open dan all, artinya untuk all open, dia bisa melihat semua data yang tercentang available for everyone. Kalau untuk all, dia bisa melihat semua data kontak tanpa terkecuali. Lalu untuk fungsi read, add, update, dan sebagainya, untuk fungsi read, dia bisa membaca semua aktivitas pada menu kontak tergantung akses yang nanti kita beri ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk menu add bisa ditambahkan, seperti kita bisa menambahkan company, deal order, quote, invoice, dan sebagainya. Untuk update, kita bisa mengupdate atau sama halnya dengan mengedit riwayat dari CRM dari user yang kita beri assign ya, kita beri akses. Bisa juga mendelete yang artinya menghapus, mengekspor kontak, ataupun mengimport juga. Untuk automation ini, di sini adalah automasi dari beberapa menu di entity. Nantinya dia bisa mengubah pada menu setting secara otomatis ataupun hanya bisa membaca saja untuk pengaturan dari deal order, deal product, dan sebagainya. Saya akan coba edit pada menu kontak, lalu saya beri akses read untuk personal and department. Kalau untuk tambahkan, saya pilih personal saja, lalu untuk update, saya pilih personal juga. Artinya adalah, untuk kepala cabang, pada menu kontak, dia bisa melihat semua kontak pada personal, semua kontak karyawan, karyawan lain ataupun dia, namun dia tidak bisa mengeditnya. Jadi dia hanya bisa mengedit kontak milik dia sendiri. Setelah kita membuat pengaturan, kita lalu bisa mengklik apply,
Lalu kita bisa save. Maka akan ditambahkan terus pada kepala cabang. Lalu kita bisa menambahkan akses permission-nya melalui klik Add Access Permission. Anda bisa tambahkan, pilih saja dari mana user akan bisa tambahkan. Kalau user, saya pilih coba Nurul Aziza. Select. Saya tambahkan rules-nya. Maka bisa dipilih rules apa yang bisa Anda berikan ya, kepala cabang, sebagai user IT departemen dan sebagainya. Saya akan coba kepala cabang, saya save. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kolom entity pada access permission ya. Saya akan coba klik yang kepala cabang. Lalu pada menu entity ini ada beberapa pilihan yang bisa kita tentukan aksesnya. Untuk yang pertama, menu kontak, kita bisa klik pada menu CRM. Lalu kita bisa klik pada menu kontak. Di sini kita bisa memberi pengaturan, atau ini adalah tampilan dari pengaturan yang telah kita lakukan di access permission. Kontak ini dan ini adalah tampilan yang telah kita tambahkan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah company. Untuk company bisa diklik pada menu company. Ini kita bisa tambahkan informasi mengenai company dengan mengklik add dan lain sebagainya sesuai dengan akses yang telah kita atur. Di sini. Lalu untuk menu deal, deal order dan sebagainya, di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini kita bisa klik pada menu deal. Di sini kita bisa klik beberapa pilihan dari deal yang telah kita buat. Untuk bisa menambahkan beberapa deal yang telah kita buat, kita bisa klik di sales funnel dan tunnel. Di sini adalah beberapa deal yang telah dibuat pada menu sales funnel and tunnel tadi ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah deal order, maka kita bisa pilih deal order. Tampilannya akan seperti ini. Dan juga ini berlaku bagi deal product support, one, dan lain sebagainya. Lalu untuk stage-nya kita juga bisa pilih apakah dia ada terdiri dari beberapa stage atau tidak. Untuk bisa memberi pengaturan pada beberapa deal yang telah kita buat, kita bisa beri akses di automation ini. Apakah dia hanya bisa meread ataupun mengupdate juga. Nantinya dia bisa mengedit untuk tampilan stage yang telah dia buat. Untuk selanjutnya pada menu code, invoice, order, dan lain sebagainya, kita bisa melihat pada menu more dan kita bisa tambahkan untuk bisa tampil di menu atas ini dengan mengklik yang ingin kita tambahkan. Contohnya seperti ini ya. Atau klik kanan. Maka dia akan menjadi di homepage bersamaan dengan menu lainnya. Lalu untuk sales target, di sini Anda bisa klik pada menu start. Saya refresh dulu. Lalu klik start. Di sini adalah tampilan dari sales target dari sales Anda yang sudah mempunyai akun Bitrix. Ya. Di sini Anda bisa melihat riwayat ataupun target dari lead yang sudah tersimpan di CRM di akun CRM Anda. Lalu kita juga bisa tambahkan atau klik di user can edit setting, yang artinya dia bisa mengedit pengaturan dari setting yang ada di CRM ya. Jika Anda mengklik user can edit setting, maka dia juga akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita bisa apply. Lalu bisa kita save.
Sekian informasi dari saya, selamat mencoba.